Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rizka Dewi Ramadhania. Di sini saya akan mempresentasikan hasil dari pembahasan kami, yaitu berupa PowerPoint, interjeksi, artikula, dan partikel penegas. Di sini saya dan teman saya, Siska Amalia, akan mempresentasikan hasil dari kerja kami. Untuk slide 1, silakan teman saya Siska Amalia. Saya Siska Amalia dengan NIM 402210232. Yang pertama, kita akan membahas mengenai interjeksi. Kalimat interjeksi atau yang biasa disebut dengan kata seru merupakan gambaran yang biasanya digunakan untuk menggambarkan sebuah perasaan seseorang. Biasanya menyatakan sebuah emosi yang diekspresikan dengan sebuah kata ataupun kalimat. Secara umum, interjeksi merupakan bentuk dasar dan tidak berkaitan dengan kata lain. Interjeksi juga bisa merupakan sebuah ekspresi yang mengekspresikan apa yang ingin disampaikan oleh penulis atau pembicara terhadap pembaca atau pendengar. Ciri-ciri kalimat interjeksi. Yang pertama, biasanya digunakan untuk mengekspresikan perasaan. Yang kedua, mempunyai sebuah intonasi yang menggambarkan adanya suatu isi perasaan pembicara. Yang ketiga, penempatan kata-kata seru di awal kalimat yang biasanya hanya satu kata, diikuti dengan koma jika telah tertulis. Yang keempat, biasanya digunakan untuk menegaskan perasaan. Dan yang terakhir, biasanya berupa ungkapan atau pernyataan yang berupa seruan atau perintah yang menggambarkan kesungguhan, ketidakpercayaan, ataupun rasa emosi yang kuat. Jenis-jenis kalimat interjeksi. Yang pertama, berdasarkan fungsinya, yaitu sebagai ungkapan keheranan. Contoh ungkapannya, amboy, wah, aduh, masa. Contoh kalimatnya, wah, hebat sekali anakmu itu. Yang kedua, sebagai ungkapan kekesalan. Contoh ungkapannya, ih, ah, sial, brengsek, bangsat. Contoh kalimat, ah, dia lolos lagi. Yang ketiga, sebagai ungkapan syukur. Contoh ungkapannya, alhamdulillah, syukurlah, puji Tuhan, dan untung. Contoh kalimat, puji Tuhan masih diberi kesehatan. Dan yang keempat, sebagai ungkapan pengharapan. Contoh ungkapan, mudah-mudahan, insya Allah, semoga, dan lain sebagainya. Contoh kalimatnya, insya Allah kita bisa bertemu di lain hari. Yang kelima, sebagai ungkapan kekagetan. Contoh ungkapannya, astaga, alamak, insya Allah, astagfirullah, dan gila. Contoh kalimat, astaga, anak siapa ini? Dan yang keenam, sebagai ungkapan ajakan. Contohnya, ayo, yuk, dan mari. Contoh kalimat, ayo, kita harus segera masuk kelas. Dan yang terakhir adalah sebagai ungkapan panggilan. Hey, boy. Hey, halo. Contoh kalimatnya, hey, jangan masuk ke ruangan itu. Contoh yang lain bisa dibaca sendiri. Yang kedua adalah jenis-jenis kalimat interjeksi berdasarkan bentuknya. Pertama, interjeksi asli, yaitu kata seru asli yang tidak dikaitkan dengan kata lain. Contoh katanya, ah, hey, cih, dan lain sebagainya. Yang kedua, interjeksi kata biasa, yaitu kata seru yang diambil atau berasal dari kata-kata biasa. Contoh katanya, aduh, ayo, kasihan, dan lain sebagainya. Yang ketiga, ada interjeksi gabungan, yaitu kata seru yang berasal dari gabungan dua kata. Contoh katanya, tidak mungkin, apa boleh buat, dan lain sebagainya. Yang keempat, ada interjeksi tiruan bunyi, yaitu kata seru yang berasal dari imitasi bunyi. Dengan kata lain,
Interjeksi ini menggunakan bunyi sebagai sebuah alat untuk mengungkapkan perasaan. Contohnya, ber, boom, krik, dan lain sebagainya. Interjeksi ungkapan, yaitu kata seru ini sebagian besar dari bahasa keagamaan. Contoh katanya, alhamdulillah, syukurlah, astagfirullah, dan subhanallah. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai artikula. Artikula atau kata sandang. Kata sandang atau artikula atau artikel merupakan kata yang tidak mempunyai arti, tetapi menerangkan nomina atau kata benda. Kata sandang seringkali dipakai untuk mendampingi kata benda dasar dan nomina yang terbentuk dari verba, promina, atau verba pasif. Ciri-ciri kata sandang atau artikula tidak mempunyai arti spesifik, mendampingi kata lainnya, dapat membedakan kata lain. Slide selanjutnya, fungsi kata sandang atau artikula. Dipakai sebagai gelar, dipakai untuk menerangkan orang tunggal atau kelompok tertentu, untuk menominalkan kata lain, atau membuat kata lain menjadi kata benda atau frasa. Klasifikasi kata sandang atau artikula dan contoh artikula. Artikula yang bersifat gelar lazimnya berkaitan dengan seseorang atau hal yang dianggap bermartabat. Contoh artikula pada jenis ini adalah sang, sri, hang, dan dang. Yang pertama adalah sang, yaitu artikula yang menandakan manusia atau benda yang unik dalam rangka meninggikan martabatnya. Contoh pemakaiannya, sang ratu memberikan sebuah penghormatan kepada ibundanya. Yang kedua adalah Sri, yaitu artikula yang menandakan manusia bermartabat tinggi dalam keagamaan dan kerajaan. Contoh pemakaiannya, Sri Sultan Agung sedang menerima tamu dari kerajaan. Yang ketiga adalah Hang, yaitu artikula yang menandakan laki-laki terhormat. Contoh pemakaiannya, Hang Tuang menemui Hang Bae untuk melakukan musyawarah. Dan yang keempat adalah Dang, yaitu artikula yang menandakan perempuan terhormat. Contoh pemakaiannya, Dang Sinta dipersunting oleh Hang Jebat. Slide selanjutnya, artikula yang mengacu pada makna kelompok atau kolektif adalah para. Perlu diingat, kata kaum dan umat juga mengacu pada makna kelompok. Akan tetapi, keduanya tergolong ke dalam nomina, bukan artikula. Artikula yang menominalkan adalah si. Artinya, artikula ini dapat membentuk nominal dengan mendahului nama orang, adjektifah, verba, dan pronomina dia. Si Budi baru saja potong rambut sebagai contoh. Partikel penegas. Menurut KBBI, partikel penegas merupakan sebuah bentuk kata yang mengungkapkan penegasan. Kata yang satu ini tidak tertakluk pada perubahan bentuk dan hanya berfungsi menampilkan unsur yang diiringinya. Partikel ini masih terbagi lagi menjadi beberapa macam dan masing-masing memiliki fungsi yang berbeda-beda. Jenis-jenis partikel. Yang pertama, partikel lah. Partikel yang biasanya digunakan pada kalimat imperatif atau deklaratif. Penulisannya tidak boleh dipisah dengan kata yang mengikutinya. Partikel lah juga dipakai untuk memperhalus kalimat dan juga memberikan penegasan dan penekanan. Contohnya, bacalah, buanglah, kerjakanlah, kejarlah, dan mulailah. Partikel kah, partikel yang banyak ditemukan pada kalimat tanya. Cara penulisannya harus ditulis serangkai dengan kata tanya yang mengikutinya. Partikel ini bisa diletakkan setelah kata benda atau kata keterangan. Dalam kondisi ini, cara penulisannya harus dipisah. Contohnya, siapakah, apakah, dimanakah, dan berapakah. Jenis-jenis partikel penegas. Jenis partikel lah. Partikel ini digunakan untuk memberikan perintah atau pertanyaan namun tidak memerlukan jawaban. Partikel pun menurut aturan pedoman umum ejaan bahasa Indonesia, partikel ini harus ditulis serangkai dengan kata yang mengikutinya kecuali untuk beberapa kata yang dianggap padu, yaitu adapun, ataupun, maupun, andaipun, meskipun. Partikel per, partikel ini tergolong masih baru. Menurut Webby, penulisan partikel per ditulis terpisah dengan kata yang mengikutinya.
Partikel per bisa diartikan demi, mulai, dan tiap. Sekian hasil presentasi dari kami. Atas kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.